Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal latihan pengetahuan kelas 5 tema 5 subtema 3. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan like, share, dan subscribe pada channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat info terbaru dan terupdate dari kami. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Sebutkan contoh kegiatan di masyarakat yang memupuk persatuan dan kesatuan. Contoh kegiatannya yaitu kerja bakti, membersihkan sungai, gotong royong membangun rumah, mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Nomor 2. Salah satu tekad kesatuan dan persatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yaitu tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nomor 3, bagaimana cara menjaga kerukunan antar umat beragama? Cara menjaga kerukunan umat beragama yaitu saling menghormati dan menghargai dalam beragama, saling menjaga pada setiap perayaan agama agar berjalan aman dan damai, saling merawat dan menjaga tempat ibadah. Nomor 4, sebutkan faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorongnya yaitu rasa nasionalisme, rasa toleransi yang tinggi, kesadaran dalam hidup bermasyarakat, sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk selalu membantu sesama, mengikuti kegiatan sosial, dan lain-lain. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara seperti jasa pahlawan yang telah melawan para penjajah. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan dan penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya nomor 5, perhatikan bacaan berikut. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunannya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Buatlah pertanyaan pada bacaan di atas. Pertanyaannya, bagaimana yang terjadi jika penyusun rantai makanan tidak ada? Selanjutnya nomor 6, pikiran pokok pada paragraf di bawah ini adalah: secara geografis, Indonesia diapit 2 samudera dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudera dan juga 2 benua. Nomor 7, perhatikan paragraf berikut. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar.
Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Informasi apa yang diperoleh dari paragraf di atas? Jawabannya yaitu Indonesia merupakan negara agraris yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, dan kopi. Selain itu ada juga yang diekspor seperti biji coklat, tembakau, lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili. Selanjutnya nomor 8. Sebutkan pikiran utama dalam paragraf berikut. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan, seperti kereta api. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Pikiran utamanya yaitu sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Nomor 9, wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebutkan dampak dari kondisi tersebut. Dampak dari wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, yaitu melahirkan keanekaragaman, bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Nomor 10, jelaskan perbedaan negara maritim dan agraris. Perbedaan negara maritim dan agraris yaitu negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Selanjutnya nomor 11, tuliskan manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya. Beberapa manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia yaitu sebagai jalur perdagangan internasional, penambah devisa negara, banyak destinasi pariwisata, perkembangan pariwisata yang pesat, dan sebagai pusat perekonomian dua benua dan dua samudra. Nomor 12, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nomor 13, bagaimana gerakan dalam tari merak? Gerakan tari menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Nomor 14, jelaskan properti yang digunakan dalam tari merak. Properti tari merak yaitu pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak, kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Nomor 15, apa yang kamu ketahui tentang tari topeng Cirebon?
pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, Rumiang yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Kiana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Nomor 16, apa peran properti topeng? Topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Nomor 17, jelaskan faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami adalah faktor yang disebabkan oleh alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Faktor manusia adalah berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti penebangan pohon, pembakaran hutan, dan berburu hewan liar. Nomor 18, jelaskan yang dimaksud dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antar kelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi pemangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi yang dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Nomor 19, kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan, jawabannya yaitu jaring-jaring makanan. Selanjutnya nomor 20, berikan contoh kegiatan manusia yang merusak ekosistem. Kegiatannya yaitu kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Lalu kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Nah, alhamdulillah teman-teman, sebanyak 20 soal sudah selesai kita bahas bersama-sama. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan filenya bisa langsung hubungi kami. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.